Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Lailatul Munawwarah selaku Kepala KPTSG Negeri Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Hadi Barok selaku narasumber, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini di acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak narasumber kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya hingga hari ini. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah UPTSD Negeri Bojonegoro, acara yang ketiga yaitu pemaparan materi inti, dan acara yang terakhir penutup atau doa. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan supaya acara yang akan kita ikuti siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia, dilanjutkan dengan lagu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru semua dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah air, tanah
Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah UTT SD Negeri Wejatiga. Kepada beliau, Ibu Lailatul Munawarah SPB, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Agak gerah ya, sumuk dan panas ini. Memang masih cuacanya belum mendukung untuk hujan. Bapak Ibu, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Siang ini di cuaca yang agak berat dan berkeringat ya, kita bisa bertemu kembali, belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu, hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang budaya positif guru penggerak. Untuk itu tidaklah salah kalau hari ini kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini nanti merupakan kelanjutan dari modul 1.3 yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi juga, yaitu tentang visi misi guru penggerak. Kemarin kita sudah dijelaskan, insya Allah kita juga sudah memahaminya. Dan sekarang kita belajar hal yang baru lagi, yaitu tentang budaya positif. Bagi kita yang bukan seorang guru penggerak, insya Allah nanti segera muncul ya Bapak Ibu. Itu nanti untuk materi-materi yang disampaikan oleh Pak Hadi merupakan materi atau ilmu yang baru bagi kita semuanya. Jadi mohon bantuan panjenengan semuanya, ini nanti disimak. Kalau memang kurang jelas segera ditanyakan, dikonfirmasikan ke Pak Hadi supaya nanti ketika melaksanakan pembelajaran ke anak-anak itu nanti sudah merupakan hasil yang maksimal, hasil yang optimal yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu, untuk diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini, mohon maaf, kami dari pihak sekolah itu baru bisa memberikan waktu kepada panjenengan siang ini karena memang mengingat padatnya kegiatan kita, dan ini sudah nyesel meluangkan waktu panjenengan semuanya di antara padatnya kegiatan menyambut HUT PGRI. Untuk itu Bapak Ibu, mohon ini nanti karena ini materinya sangat penting, tolong disimak baik-baik, diperhatikan. Insya Allah nanti ini pasti akan berguna bagi kita semuanya. Juga yang tidak kalah penting di sini adalah dengan adanya
aksi nyata ini nanti kami harapkan dari Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Kecil 3 itu mempunyai motivasi yang lebih untuk mengikuti grup penggerak, sehingga kedepannya SD kita ini akan menjadi lebih baik lagi. Jadi bagi teman-teman yang sudah bisa submit, monggo segera submit, waktunya tinggal 2 hari lagi. Nanti Pak Rizky, Pak Bandes mungkin bisa, yang sudah klik, terima kasih banyak. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan baik ucapan maupun perbuatan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ibu Kepala Sekolah disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara yang ketiga yakni penyampaian materi inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Adin Mubarok, SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Kabusnya kok tuwegang. Sumuk ya. Nanti besok ini dikasih hasil rencananya. Iya, dikasih hasil besok. Ya, ini Bapak Ibu, ini nanti acaranya sharing saja ya. Terlalu formal kelihatannya, saya terlalu banyak kekurangan dari pemaparan. Jadi saya mohon bantuannya dari Bapak Ibu juga membantu saya dalam program ini, program diseminasi penerapan budaya positif, yang mana nanti akan saya sampaikan secara rinci, mungkin akan ada tambahan juga. Begitu Bapak Ibu. Oke, untuk acara yang pertama ini biar kelihatan tidak tegang, Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Saya minta Bapak Ibu berdiri, kita ice breaking sebentar untuk menundukkan suasana yang panas ini supaya menjadi dingin. Kita ice breaking dulu. Ice itu kan es ya, breaking itu berarti istirahat, berarti esnya untuk istirahat. Bapak Ibu bisa berdiri semuanya, kita ikuti ice breaking-nya, kita redupkan suasananya panas ini agar menjadi lebih dingin. Chicken dance.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyegarkan suasana. Kira-kira segar apa malah tambah panas? Malah tambah panas ya. Ya, itu salah satu contoh ice breaking yang kami terapkan setiap paginya di kelas 2. Jadi kenapa harus ada ice breaking? Jadi ice breaking itu untuk memusatkan pikiran anak-anak supaya belajar di tahap berikutnya atau jam-jam berikutnya mereka lebih berfokus. Jadi setiap pagi itu kita putarkan ice breaking-nya, kita gerak-gerak sedikit, dan apa itu? Kalau anak-anak sudah agak lelah, kita terapkan lagi, insya Allah anak-anak jadi bisa berpikir lebih fokus lagi. Ya, langsung masuk ke materi Bapak Ibu. Untuk materinya nanti banyak, kira-kira ini nanti sampai jam berapa ini? Jam berapa? Kira-kira saya dikasih waktu berapa jam ini? 3 jam atau 5 jam? Iya. Jadi nanti kira-kira ya jam setengah 2 atau jam 2 ya, pas nanti absen pulang kita sudah bisa sekalian absen gitu ya Bapak Ibu. Langsung saja di sini akan saya paparkan atau saya kasih apa itu tentang budaya positif, tentang budaya positif. Bantuannya Bu. Diseminasi aksi nyata modul 1 dari 4 ini adalah salah satu program di Guru Penggerak Bapak Ibu. Jadi di modul 1 itu ada 4 bagian atau 4 sub, yaitu modul sub 1.1 sampai dengan 1.4 ini finalnya di modul 1 ini. Ya ternyata di modul 1 ini kemarin banyak sekali pengalaman menarik yang saya dapatkan dari guru penggerak yang akan saya tularkan kepada panjenengan semuanya, yang nantinya bisa ditularkan di kelas-kelas masing-masing. Itu Bapak Ibu. Yang nanti materi-materinya pun ini juga banyak sekali. Yang utamanya adalah materi intinya adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Terus yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kebutuhan ada yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah refleksi. Itu. Restitusi. Oke. Keliru malah bahaya ya. Oke, saya sapa kembali untuk Bapak Ibu Guru Hebat. Bapak Ibu Guru Hebat, selamat datang di aksi nyata modul 1.4. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita di UPT SD Negeri 3 yang kita cintai ini. Bentuk yang pertama, makna disiplin positif. Next. Pembelajar dengan paradigma baru. Jadi pembelajar dengan paradigma baru itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau kita telah sebenarnya kita sudah menjalankan semuanya. Cuma mungkin ada istilah-istilah baru yang nantinya akan saya beritahu kepada Bapak Ibu semuanya tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, yang artinya sehingga setiap siswa itu belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini
satu paket dengan kurikulum merdeka ini. Ada beriman, bertakwa, terus lagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi di pembelajaran dengan paradigma baru ini maksudnya Bapak Ibu, kita di kelas ataupun di sekolah kita ini banyak sekali macam-macam anak didik dengan karakter mereka masing-masing ya. Dan di sini prinsip pembelajaran dengan berdiferensiasi. Jadi arti dari berdiferensiasi ini adalah pembelajaran dengan metode-metode yang mana disesuaikan dengan minat bakat anak. Jadi misalkan satu kelas kita kan nggak mungkin anak kita itu ada yang dia syukur, ada yang semuanya bagus. Salah satu pasti ada yang lambat cara berpikirnya. Nah di situ maksudnya berdiferensiasi ini memunculkan minat bakat mereka anak-anak peserta didik. Ada anak-anak peserta didik kita itu yang notabene lambat di bagian ini, tapi dia bakat di bagian yang lain. Itu dimunculkan atau dengan istilah berdiferensiasi. Next. Dalam konteks pendidikan, kita tahu Bapak pendidikan kita atau Ki Hajar Dewantara ini, beliau adalah perintis pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuh anak. Adapun tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita tahu ya, kalau kita dulu mungkin seumuran dunia atau seumuran Pak Banes, saya sendiri mungkin masih ada guru-guru itu yang notabene dalam tanda kutip killer, suka marah-marah, suka menuntut. Jadi di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini harapannya kita tidak lagi sebagai guru itu menjadi guru yang ditakuti anak karena tuntutan itu. Jadi kita harapannya sebagai guru itu hanya menuntun anak-anak, bukan menuntut anak-anak. Kalau dulu anak-anak difasilitasi misalkan belajar bahasa Indonesia gitu ya, harus nilainya harus bagus, harus nilainya harus minimal KKM 70. Terus ada anak yang kurang itu dimarahi oleh bapak ibu guru. Jadi di sini tidak, di pembelajaran ini tidak boleh memarahi anak-anak. Karena kenapa? Karena anak-anak itu mungkin lambat di kegiatan atau mata pelajaran ini, tapi dia bisa di pelajaran yang lain. Gitu. Kita cuma mengarahkan Bapak Ibu, mengarahkan untuk ke depan itu anak-anak menjadi atau mencapai target yang kita harapkan. Di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang termuat dalam semboyan-semboyan sebagai berikut: ada Tutpuri Handayani, ada Ing Matyo Malengkarso, ada Ing Aso Suntulodo. Yang punya arti Tutpuri Handayani adalah dari belakang seorang guru itu harus bisa memberikan dorongan. Ini bukan didorong anaknya ya Bapak Ibu ya, bukan dari anaknya di depan terus dorong, itu tidak, tapi memberikan motivasi. Motivasinya apa? Motivasi adalah arahan-arahan itu untuk mereka belajar. Terus lagi Ikmat Yomongkaso artinya di tengah. Bila guru ini berada di tengah antara murid, mungkin murid yang lambat dan murid yang bisa atau dikatakan pandai, itu seorang guru harus bisa menciptakan prakarsa atau ide. Ide bagaimana? Ide agar anak-anak yang lambat itu bisa bersejajar dengan mereka yang nilainya baik-baik atau yang dikatakan pandai. Terus lagi Ingat Sosumtulodo, artinya di depan seorang guru itu harus mampu memberi tauladan atau contoh tindakan yang baik.
Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa seorang guru itu hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian kerohanian. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model, sebagai figur keteladanan, baik dari segi penampilan maupun dari segi yang lain. Jadi sebelum menjadi guru, Bapak Ibu guru itu kalau ada cermin gitu ya, kita bercermin siapa atau diri kita ini, apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita, sudah baikkah kita itu. Jadi mungkin prinsip-prinsip itu sering kita lupakan sehingga ke depan kita itu nggak sadar bahwa kita itu adalah seorang guru yang harusnya memberikan contoh-contoh yang baik. Next. Nah ini adalah wajah-wajah anak-anak kelas 2 yang ada di PTSD Negeri Menjadi yang itu nggak tahu ini saya siapa yang bagian ini ada anak yang mencium tangannya Bapak Ibu gurunya. Yang kedua ada gambar mereka sedang tertawa gurau, tapi di sisi lain mereka sedang serius-seriusnya untuk belajar. Jadi harapannya seorang guru ini adalah orang tua, Bapak Ibu. Kita menyadari seorang guru itu adalah orang tua sekaligus teman bagi peserta didik kita. Jadi kalau di rumah mungkin mereka mempunyai orang tua yang asli, tapi di sekolah kita adalah orang tua kedua bagi siswa kita. Tugas guru adalah menuntun, bukan lagi menuntut siswa. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan di filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut siswa. Next. Disiplin positif. Bapak Ibu yang berbahagia, kata disiplin positif itu kalau kita dalam telinga kita mendengar kata-kata disiplin itu kira-kira gimana rasanya? Tegas. Tegas gitu Bapak Ibu. Tegas terus mengikat gitu. Ada sanksi, ada aturan yang mengikat. Terus lagi maaf, tapi merubah. Oke, kalau kita dengar kata-kata disiplin itu Bapak Ibu ya, kalau kita dengar kata disiplin itu dengan kita bayangan kita itu pasti disiplin itu tidak enak. Mungkin kemudian harus tepat waktu, harus terikat dengan aturan. Gitu badan absen juga gitu, kita harus datang pagi kurang dari jam 7 kita absen sudah dianggap terlambat, padahal jam 7 lebih 1 menit atau lebih 10 detik itu sudah dikatakan terlambat. Terus lagi dalam disiplin berpakaian juga, seorang guru tidak boleh harusnya sedianya rambutnya pendek, itu ada bagi laki-laki, ada yang ingin menjadi cewek mungkin ya, rambutnya panjang gitu. Itu juga diharuskan untuk memotong itu. Ternyata dalam hati seorang guru itu kadang juga kata-kata disiplin itu menjemukan gitu. Tapi di sini disiplin positif yang dimaksud adalah dalam budaya kita, maka disiplin dimaknai menjadi suatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, yang jenengan rasakan mesti gak enak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan.
Kira-kira apa dalam kurikulum merdeka ini? Ya, pada anak-anak kira-kira apa? Pendidik atau siswa yang mempunyai karakternya apa? Karakter profil pelajar Pancasila gitu. Dan memiliki nilai motivasi intrinsik itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, yang dari orang lain itu adalah unsur motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, Bapak Ibu. Nah, ternyata kita memberikan hadiah yang terus-terusan itu ternyata tidak baik untuk anak-anak. Terus lagi tanpa ancaman. Jadi sesuatu disiplin itu memang dirasa mengancam bagi anak-anak maupun hukuman. Jadi yang dimaksud di sini disiplin positif ini, anak-anak itu melakukan disiplin dari hatinya sendiri, tergugah dari hatinya sendiri, bukan karena aturan yang mengikat. Bapak Ibu. Terus next, contoh penerapan disiplin, Bapak Ibu. Adapun contoh ini sebenarnya kita sudah melakukannya, sudah banyak sekali kita lakukan setiap pagi gitu. Nah, ini contoh penerapan disiplin positif. Saya ambil dua saja yang dari sekolah kita ini yang sudah kita terapkan adalah budaya 5S. Jadi budaya 5S itu adalah senyum, sapa, sopan, santun. Ini kados buminya, buminya tengah jam sekolahan, senyum dulu dengan anak-anak, buat cemberut, terus salam. Kalau salam, sapa, hai anak-anak, terus itu memakai bahasa yang santun juga. Jadi kalau mereka datang kita sudah di depan gitu anak. Apa itu Bapak Ibu guru? Kita senyum kepada mereka, salam duluan kepada mereka. Kita nggak harus melulu kita harus disalami, enggak. Jadi kita sebagai guru itu harus menjadi yang disampaikan tadi. Kita menjadi figur yang baik dulu agar dapat dicontoh oleh anak-anak. Salam duluan nggak apa-apa. Assalamualaikum atau selamat pagi. Kita sapa dia dengan senyuman. Hai anak-anak. Halo. Nah, kita sudah sapa mereka. Tentunya dengan hati yang riang. Meskipun di rumah ini banyak sekali masalah, tapi ketika kita masuk ke sekolah, ini gak usah dibawa ya. Kelakuan apa itu? Sesuatu yang menjemukkan di rumah itu jangan sampai kita bawa di sekolah. Jadi kalau di sekolah kita harus bisa menjadi guru yang murah senyum, yang sopan, yang santun, dan lain-lain. Jadi kenapa seperti itu? Agar pendidikan atau agar pelajaran yang kita terapkan kepada anak-anak itu juga disukai. Jadi kalau saya seorang guru datang masuk terus dengan cemberut, kita salam saja, senyum nggak ada, pasti nggak ada. Kita sudah bawa masalah dari rumah, gitu. Kita sudah bawa masalah dari rumah, salamnya biasanya hai anak-anak dengan senyuman itu enggak. Hai anak, selamat pagi, sudah dibuka. Itu kira-kira gimana? Anak-anaknya suka apa enggak? Enggak suka. Dalam hal itu mesti anak-anak takut, gitu. Nah, dalam ketakutan itu membawa pelajaran di kedepannya itu juga akan berdampak. Berdakwahnya juga buruk Bapak Ibu. Mereka tidak fokus lagi, gitu. Terus budaya 5S ini juga selain diterapkan oleh dari guru kepada anak-anak atau sebaliknya, ini juga kita sebagai figur harus menerapkan dari lingkungan antara guru dengan guru. Jadi dengan sesama Bapak Ibu guru kita juga harus senyum.
Senyum dalam arti senyum dengan ibadah ya, bukan dengan senyum dengan ada unsur apa itu. Misalkan saya dengan Bu Anjani itu ada senyuman itu bukan senyum apa, itu senyum ibadah, karena Bu Anjani juga senyum kepada saya juga berarti senyum. Oke. Terus kita salam, setelah senyum kita salam. Ada anak-anak maupun tidak ada anak-anak, kita tetap salaman, kita budayakan salaman agar misalkan anak-anak itu melihat itu kita dicontoh dengan anak-anak. Bapak Ibu guru nih dengan sama Bapak Ibu sopan, salam juga, bahasanya juga ibaratnya berjawabnya juga didamel, promonya didamel, enggak didamel. Otomatis itu Bapak Ibu anak-anak juga akan menirukan itu yang budaya 5S yang sudah kita terapkan. Terus yang kedua, keyakinan kelas. Ini adalah peraturan yang dibuat dan disepakati bersama. Keyakinan kelas. Kalau di sekolah mungkin ada peraturan kelas, gitu. Kalau di kelas saya ini dulunya ada peraturan kelas juga, tapi saya rubah dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat dari siswa, disepakati siswa, konsekuensinya juga dari siswa dan diterapkan oleh siswa. Jadi insya Allah dari keyakinan kelas ini tidak akan memberatkan anak-anak lagi. Kalau mungkin di peraturan sekolah setiap pagi hari kita ngecek anak-anak memakai sepatu warnanya putih atau seragamnya nggak lengkap, itu ternyata menjadi beban anak-anak juga. Toh anak-anak itu juga mungkin dia memakai pakaian yang tidak lengkap itu bukan kemauan dia sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin karena dia lupa, atau mungkin karena bapak ibunya atau siapapun seragamnya belum diubah, dan menjadikan mereka tidak lengkap. Jadi kita sebagai guru itu tidak harus menghukum mereka karena peraturan itu tadi, peraturan yang mengikat tadi. Itu Bapak Ibu keyakinan kelas. Jadi sebelum kita menginjak ke peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang global ini, kita buat keyakinan kelas dulu. Kita buat peraturan yang ada di kelas dulu, agar nantinya peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu bisa secara otomatis tersampaikan atau tercapai. Itu Bapak Ibu dulu. Jadi kita mulai dari unsur kecil dulu, dari kelas kita dulu, yang nantinya akan dibuat secara besar, secara global di UPT SD Negeri Negeri 3. Terus yang ketiga, masuk materi yang ketiga, coba Ibu. Oh, sudah dapat 3 ini. Padahal tadi 7 materi ini sudah dapat 3. Ya alhamdulillah. Ini kira-kira dari sini bingung mau boten? Bingung. Nggih. Peraturan dengan keyakinan nggih. Peraturan sekolah dengan keyakinan. Nggih. Kan peraturan itu lebih kuat dan peraturan sekolah itu kan untuk seragam, pakai seragam itu kan kita tidak pamannya ramai seragam ini kan menjadi Betul, jin. antara peraturan sekolah dengan keyakinan. Jadi perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas gitu. Kalau dulu saya belum ikut CGP ini, belum ikut pendidikan. Juga di awal masuk itu selalu saya buat peraturan kelas. Pasti panjenengan juga membuat itu. Peraturan kelas mungkin tata anaknya itu mengikat baik guru. Kita harus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, dibiasakan. Tapi itu bukan dari keyakinan anak-anak, bukan dari permintaan anak-anak. Betul. Itu yang membuat kita, yang membuat kita kan agar disepakati, agar ada kesepakatan oleh anak-anak. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan sebenarnya sama, aturan.
sama-sama aturannya. Cuma yang bedakan itu kalau keyakinan itu turunan dari peraturan sekolah secara global, yang mana kita cari aturan-aturan yang ada di sekolah itu kita terapkan di kelas. Tapi dalam aturan tersebut kita juga ibaratnya ngasih masukan kepada anak-anak. Dari sekian ini yang kira-kira anak ini sepakat itu yang mana. Terus di sisi lain anak-anak juga boleh menyampaikan pendapatnya. Misalnya ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini kalau secara global aturan di sekolah gitu. Terus disepakati di kelas, Pak, tidak boleh membuang sampah sembarangan, Pak. Konsekuensinya apa? Kita tanyakan kepada anak-anak. Konsekuensinya apa kalau membuang sampah? Kira-kira disepakati nggak itu secara bersama? Ya Pak, sepakat. Itu kata saya. Sepakat tidak boleh membuang sampah sembarangan, Pak. Terus konsekuensinya apa kalau membuang sampah sembarangan? Didenda, Pak. Atau disuruh piket satu kelas. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Kalau aturan, mungkin kesepakatan atau konsekuensinya itu yang membuat kita kalau misalkan tidak memakai atau membuang sampah sembarangan gitu. Anak-anak disuruh membersihkan seluruh kelas atau seluruh halaman. Itu kan yang membuat kita. Tapi anak-anak tidak menyepakatinya karena itu bukan dari diri anak-anak, bukan permintaan anak-anak. Itu Bapak Ibu. Jadi kita terapkan dulu di kelas, kita buat keyakinan kelas dulu untuk penerapannya. Nanti secara otomatis, misalkan untuk tidak membuang sampah itu secara otomatis masuk macet ke dalam diri anak-anak. Akhirnya di kelas itu bersih dan efeknya akan membawa kebersihan di seluruh sekolah itu tadi. Itu harapannya dari keyakinan kelas. Itu. Mungkin ada yang belum paham dari pernyataan saya tadi punya sama gitu. Next, ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan pada diri seseorang dilakukan secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang aturan tadi maksudnya di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Peserta didik menerapkan disiplin karena takut. Nah, karena takut akan hukuman itu tadi, makanya mereka bisa berbohong atau mereka itu tidak nyaman. Nah, hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi aturan-aturan yang mengikat yang bukan dibuat dari anak-anak itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan hadiah. Nah, kalau kita sering memberi anak-anak hadiah itu ternyata juga tidak baik untuk anak-anak. Kenapa? Mendapatkan hadiah atau perhargaan dari orang lain itu menerapkan disiplin diri karena ingin mendapatkan hadiah penghargaan saja. Hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik juga. Nah, anak-anak jika disiplin, kalau kita sudah memberi dia hadiah, otomatis mereka melakukan sesuatu itu karena hadiah, bukan karena diri pribadi sendiri. Pak Amre karena Pak Amre. Nah, itu maksudnya. Yang paling baiknya apa? Yaitu adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik menerapkan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal tersebut termasuk motivasi intrinsik. Jadi ini dimacetnya dalam hatinya anak-anak sendiri agar mereka melakukan sesuatu itu dengan kesadaran diri mereka. Next. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman, memaksa peserta didik menjadi takut dan menyembunyikan kesalahan, bisa menjadi mereka menjadi pembohong.
mengajari mereka menjadi pembohong secara tidak langsung. Yang kedua, penghargaan. Tidak efektif untuk siswa ini ternyata merusak hubungan. Hubungan yang bagaimana? Jika salah satu teman kita atau anak-anak itu mendapatkan penghargaan, otomatis anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan bagaimana perasaannya? Pasti iri. Terus ada hubungan mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas yang bisa menjadi apa ya? Lebih bisa karena dia mengejar penghargaan yang tidak bisa atau lamban, itu dia sudah dimatikan kreativitasnya. Aku tak ini padahal dalam filosofi tadi, filosofi pendidikan itu harapannya bukan seperti itu. Terus menghubung dengan sistem ranking. Kalau dulu di raport-raport pendidikan ada ranking 1, 2, 3. Jadi di sini di kurikulum merdeka itu sudah tidak ada rankingan. Yang terakhir adalah merampas hak dan menghargai dirinya sendiri. Ternyata penghargaan itu merampas hak dirinya sendiri juga. Ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Next. Sekarang masuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang sukses, yaitu menerapkan konsekuensi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, adanya monitoring berkelanjutan, serta berstrategi menghormati aturan. Jadi konsekuensi ini dilakukan yang tadi karena kesepakatan yang dibuat sendiri, akhirnya mereka menyepakati aturannya yang dibuat sendiri tersebut. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini tadi bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menghormati diri dan orang lain. Peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahan serta memegang kontrol atas dirinya sendiri. Jadi, di dalam disiplin dengan identitas yang sukses ini, dengan penerapan konsekuensi dan restitusi itu harapannya itu anak-anak itu melakukan kesalahan ataupun menaati aturan itu karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini materi yang keempat. Masuk 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup yang kita sebut dengan survival. Ada juga kebutuhan cinta kasih sayang yang kita sebut dengan belonging. Ada kebutuhan penguasaan yang mana ini bahasa Inggrisnya latih Jowo. Ngapunten. Ini power, penguasaan. Kebutuhan kebebasan, freedom, dan kebutuhan akan kesenangan, fun. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini ternyata juga berpengaruh dari kebutuhan anak-anak kita. Anak-anak kita itu butuh cinta kasih sayang, butuh yang namanya bertahan hidup, butuh yang namanya penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan cinta dan kasih sayang termasuk dalam kebutuhan psikologis. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta. Terus cinta kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi karena ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Terus kebutuhan penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan yang atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimilikinya. Next. Kebutuhan kebebasan anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini, kebebasan yang tinggi ini mungkin yang mereka tidak perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik. Suka mencoba-coba, anak-anak itu sukanya mencoba-coba, Bapak Ibu.
Jadi jangan kita terus melarang mereka, karena mereka itu suka mencoba-coba. Tapi juga tidak boleh kita membebaskan anak-anak, tetap dalam pantauan. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan yaitu dari anak-anak itu bermain, jelas tertawa. Jadi di kelas itu harapannya ya kalau dulu cah menang, nggak menang tak hukum, itu yang salah. Jadi yang di sini yang diburu Merdeka ini harapannya anak-anak itu aktif, bukan rame dengan dalam arti rame karena RPDW, tapi rame karena aktif belajar gitu. Next, nah ini ada pertanyaan, boleh tidak seorang guru itu menghukum siswa karena suatu kesalahan? Kalau kita flashback tadi di belakang itu, kalau boleh alasannya apa, kalau tidak boleh alasannya apa? Ini coba Bapak Ibu renungkan. Ini saya beri sebentar minum dulu nih. Ngomong apa Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Boleh tidak seorang guru itu menghukum siswa? Kira-kira menghukum siswa itu boleh nggak? Kalau menurut filosofi juga tidak boleh, tapi realitanya itu boleh. Karena anak itu kalau nggak ini apa namanya, kadang sudah ada punishment-nya, anak-anak itu pasti akan setuju. Kalau di lapangan itu kita sudah coba mewek, tapi tetap saja. Jadi Alasannya itu karena anak-anak yang mungkin dinamakan bandel atau aktifnya terlalu gitu. Kalau kita tidak menghukum itu tidak puas gitu ya. Nah, ternyata itu tadi Bapak Ibu, itu hanya kepuasan kita untuk menakuti anak-anak kita. Oke. Yang benar next. Ya, ini. Guru itu tugasnya menuntun. Kembali tadi saya sampaikan, guru itu cuma menuntun, mengarahkan. Siswa tidak dianjurkan untuk menghukum. Tapi di sini sebagai gantinya hukuman, Bapak Ibu bisa menerapkan konsekuensi. Jadi bukan hukuman lagi yang telah disepakati setelah didik dan disepakati bersama, atau bisa menerapkan restitusi. Jadi kalau mendengar berita itu Bapak Ibu ya, ada seorang guru dimintai 50 juta karena telah menghukum siswa nyablek, itu yang nantinya ada batasan-batasan. Karena itu kita tidak boleh menghukum. Ada toh berita yang disampaikan guru dihukum penjara berapa tahun itu, karena kalau dia menerapkan konsekuensi ini, menerapkan restitusi, saya yakin tidak akan dihukum. Nah, kalau sekarang anak-anak itu sudah tahu hak mereka, hak lapor kepada yang berwajib, itu yang menjadikan kita itu was-was sebagai guru. Ternyata undang-undang itu belum jalan dengan kita nih Bapak Ibu guru. Kita itu sudah dituntut untuk mempelajari anak-anak, tapi juga kadang-kala kita dituntut oleh hukum karena menghukum anak-anak. Next, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, yang tadi, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit jangka panjang. Anak menguji kedisiplinan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan atau berbohong, marah, rasa bersalah, dipermalukan, serta tidak dihargai. Yang kedua, konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, namun anak-anak itu merasa nyaman karena konsekuensi itu diperoleh dari kesepakatan dirinya sendiri.
Anak-anak menghargai disiplin dengan stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk memenuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi dengan jangka waktu yang sementara, bukan untuk selamanya. Jadi kalau hukuman itu mungkin dari saya ya, kalau dulu membenci salah satu guru itu karena menghukum dari kecil hingga saat ini sampai dengan Pak siapa ya, Pak si A itu. Dari sekarang itu masih termenanjak di benak saya, di pikiran saya. Tapi kalau kita menerapkan konsekuensi ini, insya Allah nantinya anak-anak itu tidak akan membenci kita, membenci dengan kayak apa itu, dengan jangka waktu yang lama itu tidak. Next. Masuk ke materi yang kelima di posisi kontrol. Next. Posisi kontrol ini jangan di posisi kontrol ini Bapak Ibu ada 5. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama adalah kita sebagai guru itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah dari anak-anak. Kita juga bisa menjadi teman anak-anak. Kita juga bisa menjadi pemantau. Kita juga bisa menjadi manajer. Next. Di posisi penghukum ini, anak-anak, Bapak Ibu, di posisi penghukum ini, anak-anak atau kita sebagai guru menghukum bisa menggunakan fisik atau verbal. Ini yang kita ikuti anak-anak sebagai posisi kita sebagai guru, sebagai tindak kontrolnya, sebagai penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini dalam posisi ini biasanya guru ini menerapkan posisi hukuman akan berkata patuhi aturan yang saya buat atau patuhi aturan yang ada di sekolah ini. Itu tuntas salah, kita tidak boleh jadi seorang guru yang tipikal penghukum. Yang kedua, nah ini ada guru yang membuat anak-anak itu merasa bersalah. Ini sudah lebih baik lagi, lebih halus lagi. Jadi di posisi ini guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut, menarik hatinya anak-anak, membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Ini yang tidak boleh. Rendah diri, anak-anak menjadi rendah diri, menjadi hilang hilang, menjadi kecewa karena diri sendiri tadi. Kata-kata yang keluar dari seorang guru yang tipikal membuat rasa bersalah ini biasanya seperti ini, Bapak ini dengan nada lembut, Bapak ini sangat kecewa dengan kamu karena mungkin kamu kenapa kok tidak mengerjakan PR gitu. Next. Nah ini yang di posisi teman. Di posisi teman ini seorang guru tidak akan menyakiti murid, nganggepnya koncone dewi. Ini sudah lebih bagus, sudah lebih baik lagi, tapi juga masih belum maksimal. Ternyata di posisi teman ini akan berdampak negatif. Ya juga ada dampak positifnya, tapi ada juga dampak negatif. Yang dampak positifnya, hubungan antara guru dengan murid ini akan terjadi dengan baik, kebaikan teman. Namun di sisi negatifnya, seorang guru ini cenderung tidak dihargai oleh guru, karena anak-anak menganggap temannya, menganggap anak-anak itu guru ini koncone dewi. Jadi misalkan Bapak, ayo Bapak atau Bapak Ibu guru ingin meminta bantuan, ayo nak, tolonglah, bantulah Bapak. Nah, enggak Pak, biar itu aja, biar yang lain aja.
Mungkin nanti dampak negatifnya akan berakhir seperti itu. Menganggap kita ini teman. Next. Yang keempat adalah posisi pemantau. Ini posisi ini sudah menerapkan konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensinya sudah diterapkan di keyakinan kelasnya sudah diterapkan. Akhirnya beliau tidak menjalankan prinsip menghukum lagi. Beliau lebih ke pemantauan saja. Kalau ada anak yang salah itu, misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR atau membuat kesalahan itu, beliau cuma bilang gini, apa konsekuensinya? Sudahkah kalian tahu konsekuensinya? Kalau sudah, silakan dilakukan atau dilaksanakan. Cuma itu di posisi pemantau ini. Tapi yang tidak diperbolehkan di posisi ini, kita sebagai guru cuma jadi pemantau saja untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Aku ingin air juga ya. Aku ingin air untuk menghindari hukuman dari negara. Gue tahu malah aku sih hukum. Gitu. Nah ini yang tidak boleh. Jadi di posisi pemantau ini sudah bagus, tapi kurang maksimal. Yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah di posisi yang kelima ini, posisi manajer. Di posisi manajer ini sudah dari Bapak Ibu guru sudah menerapkan konsekuensi dan restitusi. Restitusi pemecahan masalah bila anak itu membuat kesalahan. Next. Nah, ini sudah tadi. Next. Nah, jadi ibunya sudah menanyakan ini, ya, apa atau keyakinan kelas itu perbedaannya apa atau, ya. Terus yang mungkin ada yang ditanyakan lagi, ada yang tanyakan lagi mungkin kita masih ada jadwal waktunya masih 1 jam lagi. Yeah. Ini kalau tadi yang nomor 1 sudah berikan dunia, nanti akan saya jelaskan kembali yang lebih detail perbedaannya dengan peraturan. Mungkin ada yang tanyakan lagi dari Bapak Ibu dari tadi, mungkin ada yang sudah tahu restitusi. Restitusi, ya restitusi itu apa? Ya, kita kupas satu persatu gitu. Yang satu, apa atau keyakinan kelas itu? Next, tadi sudah saya sampaikan keyakinan kelas. Sebelum kita membahas keyakinan kelas, kita coba amati. Ini kalau saya dulu di kelas saya sebelum saya jadi guru penggerak, ini selalu membuat peraturan kelas. Coba Bapak Ibu amati, kira-kira perbedaannya apa antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Tadi juga sudah saya sampaikan sedikit. Nah, ini yang pertama, di peraturan kelas dilarang bertengkar. Yang kedua, tidak boleh makan di kelas, makan dan minum di kelas tidak boleh. Yang ketiga, harus menjaga kerapian kelas, meletakkan buku sesuai pada tempatnya. Yang keempat, tidak boleh terlambat masuk kelas. Ini di peraturan. Terus saya buat lagi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya ubah karena instruksi dari tim guru penggerak. Peraturan ini sudah betul, namun akan lebih indah kan kalau peraturan itu dibuat keyakinan kalau diterapkan di kelas. Next, saling di keyakinan kelas ini adalah yang pertama, di peraturannya dilarang bertengkar, tapi kita bahasanya lebih halus lagi, saling peduli, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum di kelas. Ini saya ganti di keyakinan kelasnya, menjaga kebersihan kelas. Terus yang ketiga, di peraturannya harus menjaga kerapian kelas.
itu yang di keyakinannya saya buat menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang keempat, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kalau di keyakinan saya ganti dengan tepat waktu dan aktif di kelas. Ini semua di keyakinan kelas ini dari anak-anak sendiri. Jadi dari peraturan yang ada di sekolah kita ini saya ambil, terus disepakati oleh anak-anak karena ada beberapa poin yang kemarin itu disepakati anak-anak, ada 4 poin saja, dan itu juga tidak memberatkan untuk anak-anak. Di keyakinan kelas ini bahasanya lebih diperhalus. Ya, mungkin selain ini disepakati oleh anak-anak, pendapatnya dari anak-anak, jadi Bapak Ibu guru itu mengganti kalimatnya yang lebih halus. Jadi serupa tapi tidak sama, tapi kekuatannya sama. Mungkin. Ya, kalau kita memakai bahasa Jawa, kowe kale jenengan, kita kan api sinti. Nah, di bahasa pun ternyata juga ada seperti itu. Kan aturan jenengan tadi keyakinan kelas ini kan berdasarkan kesepakatan. Kenapa bahasanya keyakinan bukan kesepakatan? Sebenarnya sama Bu, boleh. Ini keyakinan boleh, kesepakatan boleh. Sama. Ini saya buat dinamakan keyakinan atas dasar yakinnya dari anak-anak, keyakinan. Sepakat juga sama seperti itu. Sepakatnya dari siapa? Dari anak-anak juga. Ini diganti kesepakatan juga boleh kalau Bapak Ibu menerapkan di kelasnya masing-masing nanti. Kesepakatan kelas sama Bu. Sama Bu. Cuma yang dulunya peraturan ganti dengan kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Next, keyakinan kelas ini tadi sudah saya singgung sedikit tentang keyakinan kelas. Merupakan suatu yang diyakini bersama berasal dari peraturan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebajikan yang diturunkan di kelasnya. Jadi peraturan yang ada di sekolah kita itu sudah bagus, sudah mencerminkan nilai-nilai kebajikan dan diturunkan lagi ke kelasnya, di kelas masing-masing, di kelas kita masing-masing, dengan harapan nanti di kelas kecil atau kelas mikro ini kita sampaikan ke anak-anak yang nantinya akan menjadi kebiasaan di kesepakatan atau peraturan secara globalnya. Next, ini perbedaan peraturan dan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas ini merupakan tatanan yang berasal dari diri individu. Misalkan dari yang tadi dari peraturan yang ada di sekolah, saya turunkan ke kelas saya dengan dasar, aku malu peraturan sekolah yang ada di sekolah seperti itu, saya terangkan seperti itu. Yang ketiga, sifatnya memaksa. Karena kenapa? Bukan dari anak-anak. Yang ketiga, yang keempat, sesuatu yang harus ditaati, yang menjadikan anak-anak menjadi takut. Gitu. Kalau keyakinan kelas ini berbeda sekali. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini berbeda. Jadi turunan dari peraturan yang ada di sekolah itu diturunkan di kelas-kelas masing-masing. Yang utamanya untuk membentuk satu kepercayaan, kepastian, ketentuan, kesepakatan dari anak-anak. Mengacu dari dalam diri individu. Yang ketiga, kepercayaan itu bersungguh-sungguh dipegang. Ya, kenapa kok dipegang? Karena itu sudah kesepakatan yang dibuat anak-anak. Misalkan panjenengan dikasih pilihan, kalau anaknya aku tumbasno jajan, kalau tumbasno dewi, kira-kira gimana? Pilih sing dikongkon anaknya apa nukoni dewi? Nukoni dewi, karena itu dari hati kita sendiri.
Terus nilai-nilai apa yang diyakini? Jadi nilai dari keyakinan kelas itu di apa ya, diyakini dapat membuat karakter siswa itu lebih cenderung ke pelajar profil Pancasila. Next. Nah, ini yang ditanyakan ketiga, restitusi. Restitusi itu apa? Ini restitusi. Restitusi adalah proses restitusi. Ini kalau di PPT ini tanpa ini kalau diunggah di PPT kalimatnya ada, biasanya ada yang kurang. Ini saya was-was itu. Kan itu ya kalau diubah di PPT kadang ada itu. Ini restitusi I-nya di sini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan kesepakatan apa yang mereka buat, bagaimana harus memperlakukan diri sendiri maupun orang lain. Jadi di restitusi ini adalah caranya seperti BP, di BP kalau di SMP, di SMA itu di BP yang baik dulu. Tapi dengan kata lain restitusi ini lebih, kalau di SD kan belum ada belum ada BP. Kalau di SMP, SMA itu ada. Jadi restitusi ini seperti BP. Pertanyaan-pertanyaan pun yang diunggah itu, yang ditanyakan ke anak-anak itu lebih menjiwai anak-anak, lebih memerdekakan anak-anak. Jadi nggak spontan dia disalahkan. Gitu. Next, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi sendiri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dari poin-poin ini restitusi itu sebenarnya kalau anak-anak salah itu mungkin ada dua. Yang pertama memang karena dia salah. Yang kedua ada alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Gitu. Kalau memang dia salah karena disengaja, itu kita lakukan restitusi. Kenapa? Kalau kamu berbuat seperti itu, misalkan kita tanyakan dulu. Karena mungkin ingin anak-anak itu, kalau biasanya sekarang ingin diviralkan, ingin mencari viral. Makanya mereka membuat salah itu. Kadang ada anak-anak seperti itu. Dia puji atau sana saya ini cuma ingin diperhatikan oleh bapak guru. Pasti ada di Kensu. Ya. Dari Pak Barnes sampai Kensu, lari sana sini, muter sana sini. Tapi dia sebenarnya buta. Dewa juga demikian. Next. Nah, di segitiga restitusi masuk ke poin ke-6. Ini poin yang terakhir. Segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada contoh Bapak Ibu, contoh restitusi yang saya terapkan ke anak-anak waktu kemarin itu. Anak-anak ada yang pulang sekolah waktu sepulang haji itu tidak memakai sepatu atau sepatunya dijinjing. Ada itu setiap kali ke ruangan utara itu masuk, Pak, salib. Tapi sepatunya dijinjing Bapak Ibu. Itu bolak-balik tak cek, tak amati, wah enggak itu saya. Nah, dari situ saya adakan tes, kayak pedok bisa. Kalau laki-laki mungkin nggak apa-apa, tapi juga nggak boleh karena
datang maupun pulang sekolah harus tetap memakai seragam. Ini ada videonya, contoh restitusi. Ini jangan perhatikan, ini contoh restitusi yang saya terapkan di sekolah. Baik, silakan. Tapi sudah mengikuti agenda. Tahu tidak? Ini ada. Tahu. Saya kerja dipakai ya. Ada laporan. Katanya setiap pulang sekolah, dari ini selalu lepas sepatu. Benar nggak? Kenapa lepas? Itu kemana? Tahu nggak aturannya di sekolah? Tidak tahu. Apa? Memakai. Nah, terus rumah boleh rumah. Kalau sudah di rumah, jadi kalau sekolah itu ya tidak boleh melepas sepatu. Jadi seragamnya harus lengkap, mulai dari bawah dari atas harus seragam, terus memakai dasi, terus bawahnya seragamnya harus lengkap, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Apa gunanya sepatu itu? Ini kaki, jadi kalau perjalanan di sini waktu sekolah, waktu pulang, pakunya berubah. Itu ada paku atau ada pecahan-pecahan. Siapa? Ini jadi ya besok peraturan sekolah gimana? Oke, terus pakainya apa? Tapi kalau tidak mematuhi aturan sekolah, tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Sudah kamu belajar di papan itu dan tidak memakai seragam lengkap. Jadi kalau nanti seperti itu, nanti juga inginnya gimana? Inginnya kamu kalau tidak mematuhi peraturan sekolah, konsekuensinya menurut kamu nggak tahu. Inginnya gimana? Kalau misalnya ada sekolah tidak memakai seragam yang lengkap, hukumannya apa? Hukumannya apa? Menurut ada Lima bendera siap, Pak Kusnen harus lengkap ya. Jadi kalau tidak lengkap, ada dengan konsekuensi sendiri yang telah dibuat dan kesepakatan telah dibuat harus hormat. Jadi untuk lain kali mengenai sudah ini, ya ada ya, paham. Dan kalau sudah lengkap, jadi kami sudah. Ini
kasih Adel, semoga tetap sukses dalam belajarnya, semoga menjadi anak yang lebih baik. Itu ya. Tos dulu. Kembali ke kelas. Kembali ke lektor. Nah, ini kurang sedikit Bapak Ibu. Nah, itu tadi contoh restitusi yang saya terapkan di sekolah kita. Jadi ketika kita melihat kesalahan dari anak-anak itu, kita jangan sekali-kali langsung menjudge mereka harus dihukum, itu jangan. Kita panggil aja, kita panggil anak-anak ini tiba-tiba seorang guru penghukum seperti ini, wajah tatapannya tajam. Anak-anak menjadi takut, ini salah, ya boleh diterapkan di sekolah. Di anak-anak itu misalkan kita ada ruangan BP gitu ya, ruangan BP yang bagus, yang layak. Itu anak-anak dipanggil. Misalkan dia membuat kesalahan dipanggil. Dia dipanggil Pak Hadi di ruang BP. Apa yang dirasakan? Nah, deg-degan, takut kan? Nah, makanya itu kita buat restitusi, buat penerapan restitusi agar anak-anak itu masuk ke ruangan karena kesalahan itu tidak takut, tapi bukan karena tidak takut terus besoknya dibalikin, tidak. Kita lebih ke hatinya, kita menyentuh hatinya. Itu. Yang kedua, next. Ini contoh penerapan restitusi tadi. Masuk itu tadi anak-anak pertama-tama takut, pasti takut. Tapi untuk menyiasatinya kita tanyakan dulu bagaimana keadaannya, terus bagaimana belajarnya atau yang lain-lain. Nah, sekiranya mereka menjadi tidak takut lagi kepada kita. Maksud jadi guru, kita jadi guru kan, bukan jadi hantu. Next. Nah, refleksinya kita masuk di materi yang terakhir Bapak Ibu, dari sekian banyak dari 1 sampai 7 dari yang saya sampaikan itu, kira-kira dari Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan? Sampai jelas nih, ada restitusi yang terakhir, yang pertama tadi ada KHD, filosofi KHD, terus lagi ada posisi kontrol dari seorang guru. Jadi seorang guru tidak boleh menghukum. Itu kita buat refleksinya Bapak Ibu ya. Yang pertama, refleksi dari kegiatan ini tadi adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Terus budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, jadi harus bertahap Bapak Ibu. Jadi besok kita ini buat suatu gebrakan, masuk kelas anak-anak disuruh baris, itu enggak secara instan kita terapkan seperti itu. Bisa juga anak-anak besoknya itu tidak dikongkon. Sekarang di kelas tuh masuk gurunya kelasnya harus bersih, harus anak-anak sudah piket. Nah, itu tidak serta-merta anak-anak langsung dapat menerapkan itu. Jadi kita sebagai guru sering-sering mengingatkan anak-anak juga. Jadi setiap pagi kita cek, kelasnya sudah bersihkan belum Pak, siapa yang piket, itu kita. Terus tanpa kita sadari nanti misalkan target kita 1 semester berikutnya mereka sudah terbiasa tanpa kita ajarin lagi, tanpa kita ingatkan lagi. Insya seperti itu. Kalau masih diingatkan, jadi kita ingatkan terus. Yang ketiga, guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran dirinya akan mengikuti apa yang dilakukan seorang guru yang bijak, guru yang baik, guru seorang seorang figur dari orang tua, kedua dari anak-anak. Di seyogyanya, jika kita ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita di rumah, seyogyanya kita di sekolah pun juga menjadi seorang guru atau seorang tua bagi anak-anak didik kita itu
ibaratnya anak didik kita juga kita anggap sebagai anak kita sendiri. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi dari kegiatan diskusi ataupun kegiatan budaya positif ini, sekiranya ada kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak atas waktunya yang panjenengan sisakan untuk saya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber kita Bapak Hadi Mubarak SPD SD disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara yakni penutup. Namun sebelum acara pemaparan materi aksi nyata modul 14 budaya positif kita akhiri. Di sini saya selaku pembawa acara, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyampaian dari Pak Hadi tadi sangat menarik dan sangat jelas sekali untuk penyampaiannya. Dari materi yang disampaikan Pak Hadi, kami jadi mengetahui bedanya tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di situ kami dapat menerapkan dalam kelas kami untuk tidak melakukan peraturan yang sepihak yang dibuat oleh guru saja, tapi kami juga bisa menerapkan peraturan yang lebih dibuat oleh siswa. Yang disebut Pak adalah keyakinan siswa. Jadi kita lebih menghargai siswa dan siswa itu menjalaninya dengan tidak terpaksa dan dengan senang hati, karena mereka membuat keyakinan itu berdasarkan sesuatu yang dibuat mereka sendiri. Jadi melakukannya dengan gembira. Mungkin dari saya itu saja. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.